Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ya Allah, salatan wa salaman ya Rasulullah. Alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita hadir di giat tausiah Jumat. Salat serta salam senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya yang insyaallah kita semua kelak akan dikumpulkan beliau di surganya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin peserta giat tausiah Jumat pada kesempatan kali ini yang sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Adriansa MPD, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, rekan-rekan Dewan Guru, Tuan Guru Marwin, Tuan Guru Haji Muhammad Qasim Matluan, dan anak-anak sekalian berbahagia. Marilah kita buka giat tausiah pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Quran Surat Al-Fatihah. Yang kita niatkan masing-masing, mungkin keluarga kita ada yang kurang sehat, Allah angkat penyakitnya. Mungkin kita juga yang kurang sehat, Allah segera angkat penyakitnya, Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Amin. Mungkin orang tua kita sudah berpulang ke rahmatullah, berkat hadirnya kita, Allah jadikan kubur mereka taman daripada tamannya surga Allah. Mungkin orang tua kita atau kita yang sedang berusaha, yang sedang usaha, mudah-mudahan usahanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pasang niat yang baik-baik, insyaallah akan baik. Al-hadhihi niyyah ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, anak-anak sekalian, rekan-rekan guru yang berbahagia, mari sama-sama kita simak, kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Qasep Mulyadi MPD. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan anak-anakku sekalian. Insya Allah pada hari ini kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap dicurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semua yang senantiasa ittiba kepadanya. Anak-anak sekalian, para seluruh siswa SMA Negeri 3 Jakarta, yang pada hari ini kita bisa berkumpul di dunia IT ini sebanyak 568 orang yang baru hadir. Sebelum saya menyampaikan obrolan pagi hari ini, kalau tausiah itu terlalu berat karena ada Pak Haji Qasim, jadi kita obrolan saja, obrolan ringan yang kita maknai dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya mari kita doakan untuk Bapak Guru kita Pak Sabto yang alhamdulillah sudah kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan sehat walafiat, mudah-mudahan Allah kuatkan iman dan Islamnya, mudah-mudahan fisiknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
penyakitnya diambil oleh Allah, dan mudah-mudahan kembali beraktivitas seperti biasa, bisa melaksanakan PJJ pada masa pandemi ini. Amin. Bapak, Ibu guru dan anak-anak sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan makna syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat. Jadi kalau kita melihat Islam itu dibangun oleh 5 perkara atau akranul ya. Yang pertama itu syahadat. Kalau kita membaca syahadat ini, asyhadu an la ilaha illallah, ya, bahwa kita bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang lain. Ya, tidak ada Tuhan yang lain. Tidak ada genderuwo, tidak ada percaya kepada matahari sebagai Tuhan, kepada bulan sebagai Tuhan, kepada sungai-sungai dan lain sebagainya sebagai Tuhan. Itu semua ada ciptaan Tuhan. Maka ilah, tidak ada ilah yang lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian disambung dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahadat ini kunci pertama bagi orang yang ingin memeluk agama Islam. Ini kuncinya adalah syahadat. Anak-anak sekalian, orang yang sudah mengikrarkan diri, mengucapkan syahadat, berarti dia telah melepas belenggu-belenggu, ya. Sudah memerdekakan diri dari selain Allah. Dia hanya takarub Allah. Dia meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sepenuh hati. Kalau pada hari ini yang 588 mengikuti obrolan pagi tausiah ini bagian dari bahwa dirinya akan melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Nah, kalau kita sudah meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla itu sudah menginternalisasi di dalam diri kita, sudah mengalir di dalam aliran-aliran darah tubuh kita, mengalir dalam aliran-aliran darah merah, darah putih, di seluruh anggota tubuh kita mengalir kata-kata Allah, asyhadu an la ilaha illallah, maka kita ketakutan yang mutlak itu adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan yang mutlak itu adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada ketaatan manusia itu relatif. Kita boleh taat nggak kepada manusia, kepada pimpinan? Boleh. Harus taat kepada pimpinan. Tetapi ketaatan kepada pimpinan adalah ketaatan proporsional. Ketaatan ketika dia tidak melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Nah, kalau ketaatan kepada manusia boleh. Tapi jangan sampai kita ketaatan membabi buta karena ingin jabatan. Karena kalian ingin nilai yang bagus terhadap Bapak Ibu guru. Bapak Ibu gurunya katakanlah mengajarkan hal-hal yang salah. Kalian ikuti. Nah, itu tidak boleh. Ada nilai yang penting ikut saja. Itu tidak boleh. Jadi ketaatan itu mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada manusia proporsional. Sepanjang itu benar, sepanjang itu sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, ikuti. Ya, ikuti aturan-aturan itu. Nah, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika sudah mengalir syahadat itu dalam diri kita, maka kita sebagai hamba Allah, sebagai umat, ya, harus nantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang kita lakukan itu tentunya harus sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maka Allah yang perintahkan kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad,
maka kita wajib mengikutinya apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul itu. Yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu harus kita ikuti. Nah, kalau kita tidak mau mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, berarti fondasi kita, syahadat kita masih rapuh. Syahadat kita masih luntur. Kalau ada orang meyakini misalnya, oh di pohon itu banyak genderoboknya, jangan ke situ, takut. Jangan ke lantai 3, banyak kuntilanaknya, takut. Berarti apa? Syahadatnya enggak kuat. Syahadatnya enggak kuat, ketuhanannya tidak yakin dalam dirinya. Belum menginternalisasi, belum mengintegrasi. Saya masih ingat zaman dulu itu, oleh guru agama itu, kita dibawa malamnya, bawa jalan malam ke tempat yang sepi, tempat yang gelap, bawa obor, kemudian banyak kuburan. Itu sesuatu yang biasa dalam kehidupan dan tidak ditakutin. Bahkan waktu kita kecil itu, kita main kadang-kadang itu di kuburan, main kucing-kucingan di kuburan waktu zaman kecil itu. Nah, kita tidak ada rasa takutnya. Apalagi kuburan di Jakarta itu bersih-bersih, megah-megah. Apa yang kita takutin? Kalau kita ke kuburan, bukan kita takut, tapi jadikan ibroh sebagai pelajaran bahwa kita pun juga akan meninggal. Kita pun juga akan mati. Nah, itu orang yang kalau syahadatnya sudah tertanam di dalam diri kita, ketuhanan yang sudah tertanam dalam diri kita, maka yang lain itu kecil. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seseorang saking takutnya kepada atasan, jilat sana, jilat sini. Murid saking takutnya kepada wali kelas, jilat sana, jilat sini. Murid saking takutnya kepada guru tentang nilai, jilat sana, jilat sini. Itulah ketakutan yang tidak memiliki ketauhidan yang kuat, keimanan yang kuat. Tapi anak-anak yang kuat imannya, maka dia akan selalu berikhtiar dan hasilnya akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu guru dan anak-anak sekalian, kalimat asyhadu alla ilaha illallah itu adalah sebuah fondasi bagi kita sebagai umat Islam. Fondasi yang paling dasar. Kalau di bangunan itu, bangunan mau 20 lantai, 30 lantai, tentunya fondasinya harus kuat. Harus ada ceker ayam, semennya harus jelas, ya. Ukuran pasirnya harus jelas, ukuran batu kerikilnya harus jelas, ukuran kerikilnya diameternya berapa. Itu dalam rumus-rumus pembangunan untuk pengecoran itu ada rumusnya. Nah, supaya apa? Supaya apartemen itu, supaya bangunan sekolah itu yang 2 lantai, 5 lantai, 10 lantai, atau sekian lantai, itu kuat fondasinya. Bahkan saking harus kuatnya, maka dilaksanakan dulu apa? Masukkan paku bumi, ya. Dimasukkan dulu paku bumi ke bawah sampai berapa meter, berapa kekuatan itu tanah, itu telah diukur para orang arsitektur. Kenapa? Karena bangunan yang mewah berlantai 20, lantai 30, tetapi kalau fondasinya rapuh, maka akan hancur itu bangunan. Biaya itu akan habis tenggelam. Kenapa? Karena fondasinya nggak bagus. Nah, begitu juga iman kita. Amal soleh kita tanpa dilandasi oleh ketuhanan, tanpa dilandasi oleh ketauhidan, tanpa dilandasi oleh syahadatain ini, maka ibadah-ibadah kita bisa saja menjadi habis. Kenapa? Karena ibadahnya, karena ingin dipuji orang. Sholat duhanya ingin dipuji orang, sholat tahajudnya ingin dipuji orang, sholat witirnya dan lain sebagainya, sholat wajibnya ingin dikatakan jadi orang soleh, dikatakan orang soleha, kan? Baru tataran-tataran ingin dinilai orang, hanya ingin dinilai orang, kan? Kemudian misalnya duhanya rajin, ya, tapi ngomong-ngorin orangnya rajin, ya. Duhanya rajin, tapi masih dengki pada orang lain. Tahajudnya rajin, tapi masih iri pada orang lain. Kemudian sholat wajibnya, wah, luar biasa, tetapi ingin dinilai orang lain.
Ini menunjukkan syahadatnya kurang baik, syahadatnya kurang paten. Nah, oleh sebab itu, kita semua, anak-anak sekalian, perkuat itu. Perkuat nilai-nilai syahadat itu, maknai semaksimal mungkin, alirkan di dalam semua anggota tubuh kita. Dari otak sampai ke bawah, sampai telapak kaki. Masukkan dalam anggota tubuh kita, sehingga kita akan laksanakan memaknai syahadat itu dengan baik di dalam setiap langkah, setiap kurun waktu dalam perjalanan kehidupan kita itu. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan demikian, ketika kalimat syahadat itu dan kita mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya sudah tertanam dalam diri kita, maka konsekuensi kalimat syahadat itu membenarkan segala apa yang Nabi Muhammad kabarkan tanpa ada keraguan sama sekali pada diri kita. Jadi ajaran-ajaran Rasulullah SAW yang disampaikan kepada kita, konsekuensi dari syahadat itu, maka kita akan melaksanakan apa yang diperintahkan kita. Kita tidak ragu-ragu apa yang dilaksanakan, apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya itu. Yang kedua, menjelaskan setiap yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi tanpa menolak sama sekali. Arti menjalankan setiap perintah Allah dan Nabi, kita tidak menolak. Laksanakan perintah-perintah itu. Dan Allah pasti akan memberikan jalan yang terbaik kepada kita semua. Kita ini di masa pandemi saat ini. Di masa pandemi pada saat ini ya. Tentu banyak aturan-aturan protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan itu tentunya kita lihat para ulama-ulama besar, para kiai-kiai telah memberikan fatwa, ya. Lembaga-lembaga agama telah memberikan fatwa, ya. Pakai masker, jarak jauh, bahkan sholat pun juga ada jaraknya. Nah, ini kalau perintah itu disampaikan oleh para kiai, para lembaga, tentunya dia akan bersandarkan kepada ajaran-ajaran agama. Nah, inilah yang kita sebagai umat yang beragama, ketaatan pada Allah dan Rasul sangat mutlak. Ya. Kemudian meninggalkan setiap perkara yang dilarang oleh Allah dan Nabi tanpa menentangnya sama sekali. Tinggalkan larangan-larangan itu yang dilarang oleh Allah dan Nabi, tinggalkan. Nyontek itu tinggalkan, nggak boleh nyontek, dilarang itu nyontek itu. Ya, nyalin pekerjaan orang lain itu dilarang, itu jangan dikerjain. Kalau ingin berjuang nilai, berjuanglah sekuat kemampuan diri kita, menghafal yang baik, berdoa yang baik, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dimudahkan cara berpikir kita, dimudahkan cara berpikir kita dan dilapangkan hati kita, dada kita. Biasanya kalau belajar itu kalau hatinya tenang, otaknya bersih, insya Allah dalam melaksanakan pembelajaran itu akan bahagia, ya. Nah, kemudian anak sekalian, tidak mendahulukan perkataan manusia dibandingkan perkataan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan karena itu perintahnya atasan, kemudian kata atasan, ayo kita rapatnya jam 12 saat zuhur. Wah, karena takutan atasan, ya udah kita rapat saja. Perintah Allah, perintah Rasulnya tinggalkan. Kan? Padahal harus begitu terdengar sholat zuhur, sholat dulu, atau terdengar sholat asar, sholat dulu. As-sholatu ala waktuha, sholatlah pada awal waktunya. Nah, ini hal-hal seperti ini kadang-kadang masih ada di lingkungan kita, di masyarakat kita, mungkin di lembaga kita masih ada. Anak sekalian, kenapa penting? Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus taat, patuh, mutlak, absolut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ikuti perintah Rasulullah SAW, perintah Nabi kita ikuti. Ya. Kemudian tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar akidah, melanggar kaidah agama. Maka kalau di dalam sholat itu jangan terlalu kreatif.
Ya sholat 4 rakaat ya 4 rakaat, jangan 5 rakaat. Dan subuh 2 rakaat ya 2 rakaat, jangan 3 rakaat. Jangan kreatif, jangan mengada-ada, jangan melakukan satu perbuatan yang mengada-ada atau perbuatan tidak sandarkan kepada Quran dan Sunnahnya. Nah itulah yang harus kita perhatikan ya. Jadi jangan sekali-kali kita melaksanakan ibadah itu karena saking kreatifnya ditambah-tambah itu jumlah rakaat. Tidak boleh ya. Itu konsekuensi kita bersyahadat. Ikuti aturan Allah dan Rasulnya. Tidak meyakini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya kemampuan rububiyah atau punya kemampuan seperti yang Allah lakukan, yaitu menciptakan, memberi rezeki dan mengabulkan doa. Nabi Muhammad adalah abdun wa rasul atau hamba utusan Allah, namun beliau adalah utusan Allah yang tidak boleh dilecehkan. Ya, anak sekalian, yang terakhir menghormati perkataan Nabi Muhammad. Kita tidak boleh menyebarkan hadis-hadis palsu, membuatnya dengan maksud-maksud tertentu. Nah itulah sebuah konsekuensi makna syahadat kita, bahwa kita harus melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Sekali lagi, bangunan yang bagus, tata ruang yang bagus, cat yang bagus, genteng yang bagus, semuanya tidak akan bermakna tatkala pondasi rumah itu, pondasi gedung itu tidak didasari oleh pondasi-pondasi sesuai dengan aturan arsitektur, bagaimana diameter batu kerikilnya, berapa truk pasirnya, berapa semennya. Maka kalau itu tidak diikuti, tentu bangunan itu akan hancur. Begitulah keimanan kita. Keimanan kita kalau syahadatnya tidak baik, tidak bagus, tidak menjelma dalam kehidupan kita, tidak mengalir ke dalam aliran-aliran darah kita, otak kita, pola pikir kita, maka amal soleh kan harus masuk ke bisa saja dipandang manusia baik, dipandang manusia bagus, tetapi dipandang Allah itu tidak bagus. Maka umat Islam itu dalam beribadah adalah taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingin selamat dunia dan akhirat, maka waqtasimu bihalillahi jami'an, berpegang teguhlah kepada tali Allah. Apa tali Allah itu? Yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam beragama itu sangat simpel, aturannya ada. Yang terpenting kita jangan mengada-ada, gitu ya. Ada, tapi jangan mengada-ada yang tidak sesuai dengan aturan-aturan agama. Maka sekali lagi, anak-anakku sekalian, mari kita tanamkan nilai-nilai syahadat ini, ya. Karena Islam dibangun oleh 5 perkara tadi. Yang pertama, rukun Islam itu adalah syahadat, ya. Nanti ada sholat, zakat, puasa, dan haji, ya, jika mampu. Nah, fondasi ini dulu untuk anak-anak sekalian ini, tolong diperkuat di rumahnya masing-masing, ya. Diperkuat bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau zaman dulu tradisi masyarakat kita, kalau ingin panen, persembahan dulu buat Dewi Sri, itu kan tradisi masyarakat kita, ya. Mau panen begitu, mau nanam padi juga begitu, ya. Kalau mau jalan ada pohon beringin, orang tua dulu bilang numpang-numpang anak kebo mau lewat. Itu kan tradisi-tradisi itu. Tradisi-tradisi masyarakat kita kadang-kadang menjadi sinkretisme pada masyarakat kita. Oleh sebab itu, ayo kita mulai tanamkan akidah ini yang kuat, syahadat ini tanamkan dalam diri kita yang kuat. Bapak tidak ingin mengajarkan hal-hal yang tidak bagus. Bapak Ibu guru juga tidak ingin mengajarkan hal yang tidak bagus. Bapak Ibu guru juga mengajarkan kepada kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ya. Ikuti semua pembelajaran PJJ ini dengan baik. Jangan menyepelekan pembelajaran apapun. Semua pelajaran ikuti semuanya. Ya, ikuti semuanya pelajaran itu. Jangan mencurat-coret ketika kegiatan literasi ada yang curat-coret. Jangan mencurat-coret. Ya. Jadi kalau kalian orang yang beriman, kalian orang bertauhid, kita saling menghargai sesama manusia. Kalau beda pendapat tidak ada persoalan. Yang terpenting jangan beda akidahnya. Ya. Nah, anak-anak sekalian, mudah-mudahan kita semua
dirahmati Allah, dilindungi Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya sehat walafiat. Mudah-mudahan masa pandemi ini segera berakhir ya, segera berakhir dan kita bisa berkumpul kembali, bisa bergurau, bercanda gitu kan ya. Dan berbahagia kan gitu, Bapak Ibu guru bisa ngeriung di ruangan guru ya, bisa rujakan bareng-bareng, makan bareng-bareng. Pak Yudi yang bawa makanan, saya yang makan kan gitu, enak kan? Bu Indah yang bawa makanan, ya kita yang makan. Artinya kebersamaan ini ya, insya Allah kita mudah-mudahan kita kategori orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang syahadatnya insya Allah tertanam mengintegrasi dalam diri kita semuanya. Sebelum Bapak akhiri, sekali lagi alhamdulillah Pak Sabto, Bu Roida sudah mulai sehat dan kita doakan terus setiap kita beribadah ya, setiap napas kita ya. Kita selalu doakan dan saling mendoakan. Dan anak-anak sekalian doakan ibu bapak gurunya biar sehat ya. Bapak kan ibu bapak gurunya biar bisa mengajar ya dengan sehat sempurna. Juga kita doakan keluarga kita ya, orang tua kalian juga doakan gitu ya. Jadilah anak-anak yang soleh, taatlah kepada bapak ibunya, jangan membohong ya, jangan culas, jangan bohong kepada orang tua ya. Sekali lagi, tidak ada kegiatan ekskul selama PJJ kecuali pramuka ya, setiap hari Rabu ya. Jadi tolong ikuti itu semua demi kebaikan kita, demi kesehatan kita ya. Sekarang ini banyak saudara-saudara kita yang meninggal kan di masa pandemi ini. Ada kabak tata usaha meninggal 2 orang ya, ada bapak ibu guru juga meninggal. Jadi marilah kita taat pada Allah dan Rasulnya. Orang yang taat pada Allah dan Rasulnya insya Allah berbahagia dunia dan akhirat. Itu saja yang Bapak sampaikan. Halo. Terima kasih. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa apa yang disampaikan oleh guru kita, Bapak Al-Mukarram, Dr. Andes Qausif Mulia di MPD. Mudah-mudahan ketauhidan kita benar-benar bertujuan, hanya tertuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa menjalankan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa mengaplikasikannya, bukan hanya kita tapi juga semua dari kita. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Shaf ayat 2 dan 3. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Oleh sebab itu, dari kita semua, mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya dengan sebaik-baiknya, dengan menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, mengikuti segala sunnah-sunnah Rasul, dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangannya. Baik, Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang berbahagia, karena waktu sudah jam pukul 7 lewat, langkah baiknya kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca doa yang akan dibacakan oleh guru kita, Ustaz Haji Muhammad Qasim. Matuan kepada Ustaz Haji Muhammad Qasim, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian sama anak-anak, mari kita di hari yang barokah ini menutupi kegiatan tausiah di pagi hari ini dengan berdoa. Semoga Allah mengijabah doa kita dan menuntun kita menjadi orang yang istiqomah di dalam hidup, mengamalkan syahadat dalam setiap aktivitas. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, di pagi hari ini kami mohon kepada Engkau
berdoa kepada Engkau ya Allah yang maha besar dalam zatmu dan sifatmu, yang maha luas di dalam malakutmu dan jabarutmu. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah kami, muliakanlah kami sebagaimana Engkau muliakan para nabi dan rasul dengan la ilaha illallah. Hidupkanlah kami bersama la ilaha illallah. Wafatkanlah kami dengan la ilaha illallah. Hijablah kami di dalam kubur dengan la ilaha illallah. Bangkitkan kami di yaumul mahsyar dengan la ilaha illallah. Masukkan kami ke dalam surga dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah dibacakan doa oleh guru kita. Selanjutnya mungkin ada arahan dari Bapak Adriansah. Saya selaku MC pada kesempatan hari ini mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan. Mohon dibukakan pintu yang seluas-luasnya. Kepada Bapak Adriansah dipersilakan, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan Pak Ustadz Haji Qasim, Pak Ustadz Ahmad, Pak Ustadz Maharwin dan Pak Ustadz Kosep, Bapak Ibu Wakil. Alhamdulillah kita hari ini bisa bersama-sama mengikuti tausiah Jumat Barokah yang diberikan pematerinya oleh Pak Kosep. Sekali lagi terima kasih Pak Kosep, yang juga sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ibu guru, para wali kelas yang mendampingi siswanya, Bapak Ibu guru yang mengajar hari ini mendampingi siswa dan siswa-siswaku sekalian yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai. Jadi jangan keluar dulu nih, nanti kan di absen ya. Sekali lagi anak-anakku jangan keluar dulu walaupun sudah selesai. Nah, ini sekalian kesempatan Bapak Ibu wali kelas mengabsen siswanya. Terakhir ini sekarang posisi di 627. Jadi setelah kegiatan-kegiatan yang bersifat harian seperti tausiah, tadarus, literasi, jangan keluar dulu nak. Jadi biar di absen ya, biar ketahuan di absen. Nah ini adalah bukan kegiatan yang apa istilahnya tidak penting, tapi penting, bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan di SMA 3 secara keseluruhan, termasuk PJJ. Nah jadi ini masuk dalam penilaian karakter kamu, sikap. Nah kalau nanti nilai itu ada 3. Ya, nilai pengetahuan, keterampilan, nilai sikap karakter ya. Nah, anakku sekalian, Bapak hanya mengingatkan pertama jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, ya, jaga jarak, tidak usah kumpul-kumpul dulu. Nah, kita sudah sama ketahui bahwa PSBB DKI diperpanjang sampai dengan 11 Oktober. Nah, maknanya apa? Bahwa pandemi ini masih meningkat ya rantai penularannya. Jadi harus hati-hati kita. Kemarin Bapak udah bilang selain 3M tadi, kita juga harus waspada kepada benda-benda perantara penularannya. Jadi harus benar-benar disiplin anak-anakku sekalian ya, kita jaga. Kita bersyukur juga bahwa tadi Pak Kosep sudah kemukakan guru-guru kita, Pak Sabto, Bu Roida, dan juga kita doakan putrinya Pak Jainal. Semoga sehat semuanya, dan terutama anak-anakku sekalian, mungkin ada yang sakit, mungkin hari ini tidak hadir, ada yang sakit, ya disembuhkan penyakitnya, ada urusan-urusan yang sehingga terhalang untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah, mudah-mudahan urusannya semua dimudahkan. Nah, Bapak mengingati
mengingatkan kepada kalian semua bahwa kita sudah memasuki bulan September ini, ya, sudah harus Bapak Ibu guru mengambil nilai semester, ya, atau yang kita sebut nilai mid semester, pertengahan semester. Nah, jadi anak-anak terus kalian peduli, di zaman PJJ ini kepedulian kamulah, ya, dibantu dengan orang tua kamu, kemandirian. Jadi ini sebenarnya di balik kesulitan-kesulitan darurat kita, ini kamu diajarkan lebih mandiri daripada seperti sekolah biasa. Oleh sekolah biasa Bapak Ibu guru terus, ya, mendampingi kamu, meminta nilai kamu, dan ini kayak sekarang lebih banyak kamu lebih mandiri, lebih peduli terhadap diri kamu sendiri. Apa-apa saja yang nilainya belum, ya, hubungi gurunya, bisa pakai WA, ya kan. Nah, itu jadi jangan sampai nanti udah akhir-akhir semester nilai sudah diolah. Nah, perlu diketahui nih anak-anakku sekalian, kita memakai sistem yang sistemnya itu tidak di sekolah, ya, di cloud, punya kementerian. Jadi sekali nilai itu sudah masuk, itu tidak mudah merubahnya. Jadi lihatlah deadline-nya, ya. Jadi lihatlah deadline-nya. Nah, ketika sebelum deadline itu nilai, ya, kamu udah berusaha, jangan nggak peduli terhadap diri kamu sendiri. Kan aneh, ya. Kamu yang belajar, masa orang lain yang peduli. Bapak Ibu guru kamu, orang tua kamu itu hanya mensupport. Kamu ini bukan anak SMP lagi, ya, anak yang menjelang dewasa, jadi mahasiswa. Akan menjadi mahasiswa, menjelang menjadi mahasiswa. Jadi kemandirian kamu ini, apalagi PJJ tidak terjangkau oleh Bapak Ibu guru kamu yang peduli terhadap diri kamu. Ya, sekali lagi perhatikan, sudah pertengahan semester, sedikit lagi Oktober, November. Akhir November kita sudah ujian semester. Desember Bapak Ibu mengolah nilai, yang kurang-kurang tuh awal Desember ada remedial, ya. Nah, gitu. Jadi sekali lagi, ya, sekarang ini sudah by system. Jadi tolong Bapak Ibu guru juga punya kewajiban untuk menginput nilai ke sistem yang bukan sistem punya sekolah, tapi punya negara, kementerian, e-rapot. Nah, e-rapot itu ketika sudah nilai jadi akan sulit, ya, diubah itu. Karena akan mengubah keseluruhan, secara keseluruhan. Ya, jangan telat-telat itu, karena rapot itu tidak bisa dicetak tuh kalau kamu nanti belum. Akhirnya kamu nanti diberikan nilai yang kurang karena kamu tidak peduli, karena sikap kamu yang tidak peduli. Jadi karakter sikap yang baik, peduli dulu terhadap diri kamu dan peduli terhadap orang lain. Nah, itu saja Bapak ingatkan. Jadi ikuti kegiatan-kegiatan harian seperti tausiah, literasi, dan tadarus juga bagian yang dimonitoring dan dinilai oleh sekolah, merupakan penilaian karakter sikap. Pengetahuan boleh aja bagus, keterampilan boleh bagus, tetapi kalau akhlak sikapnya tidak baik, maka kurikulum kita memberikan peluang kamu tidak bisa mungkin melanjutkan ke kelas yang berikutnya. Dan untuk anak kelas 12 sudah harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya, ya, tidak lama nak, ya, hanya berapa bulan lagi kamu harus sudah mengikuti ujian-ujian akhir, ujian praktek, dan juga ujian masuk perguruan tinggi. Kita doakan sama-sama semuanya anak-anak kita bisa sehat dan sukses semuanya untuk masa depannya dan juga untuk masa depan bangsa ini. Itu saja dari Bapak. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.